indahnya Islam dan kesehatan. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia adalah sebagai berikut. 1. Manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. 2. Selama hidupnya manusia mengalami beberapa masa. 3. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, diangkat sebagai khilaf di muka bumi, diberikan bentuk yang terbaik, dilengkapi dengan perangkat yang menunjang, diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. 1. Potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman, agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. 2. Potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajiban berupa memakmurkan bumi. 3. Potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Adapun penyakit manusia dalam Al-Quran. 1. Penyakit syubhat disebut dalam Al-Quran yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Di dalam surat lain dari Al-Quran juga disebutkan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan? Adapun penyakit syahwat disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani dalam Al-Quran yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan mengenai haji, puasa, berwudu, tentunya karena suatu rahasia tersembunyi yang amat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita kegunaan Al-Quran bahwa bila doa adalah obat. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Dalam Al-Quran menyebutkan yang artinya, tidak ada orang yang dapat menolak takdir Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah, memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Al-Quran adalah obat segala penyakit. Di dalam Al-Quran sudah tertera yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat lain mengatakan, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Anjuran berobat jika sakit diriwayatkan dari Usma bin Suraid oleh Ahmad dan Ashabus Sunan serta dipandang sah oleh Tirmizi. Ia memandangi Nabi SAW dan Nabi berkata, berobatlah kamu karena Allah Ta'ala tidak menaruh suatu penyakit melainkan menyediakan obatnya, kecuali suatu penyakit yaitu penyakit tua. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud R.A. oleh Nasai dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya bahwa Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu, berobatlah kamu. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah. Hukum berobat. 1. Bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. 2. Bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan, yang pasti akan melakukan lebih utama. 3. Bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Hukum berobat dengan barang yang haram. Jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dari Wa'il bin Hajar al-Drami bahwa Tariq bin Faid menanyakan kepada Nabi SAW tentang tuak yang dijadikan obat. Maka sabda Nabi SAW yang artinya, itu bukanlah obat tetapi penyakit. Diriwayatkan oleh Bahaki dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah R.A. katanya, Rasulullah telah melarang memakai obat yang keji, yakni racun. Diriwayatkan dari Abu Daud dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Bahan-bahan yang dilarang. 1. Bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, najis, tua, atau alkohol. 2. Bahan yang dilarang secara khusus, besi panas dan racun. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api, akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai. Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Diterima dari Aufa bin Malik katanya, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Lalu kami tanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Ujar Nabi SAW, coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan. Menurut Syafi'i mengenai mantra, ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui jelas dasar syariatnya. Pengobatan Islam sesuai tuntunan syariah, sumber utamanya adalah Al-Quran, hadis. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam,
atau kombinasi dari keduanya. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang dan atau diharamkan. Bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran: kurma, madu, tin zaitun, delima, jahe, dan pisang.